Selamat datang di Dowell Anime. Selamat menikmati alur ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dukung channel ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal sini diperlihatkan ada seorang anak kecil yang berkata, "Aku adalah seorang mage, terima ini dasar monster." Sepertinya dia sedang bermain dengan temannya ya guys. Dan anak perempuan itu berkata, "Aku sang demon. Aku akan melahap sang mage." Namun terlihat bocah itu yang memukul temannya. Dia pun marah, "Kenapa kamu memukul diriku?" Bocah itu pun menjawabkan biasanya para demon selalu kalah melawan mage. Mereka pun terus bertengkar dan berebut untuk menjadi mage. Terlihat di sana ada kakek tua dan juga warga desa yang melihatnya. Kalau anak-anak sangat ceria sekali pagi ini, kakek itu bernama Labuse. Bocah itu bertanya bagaimana cara menjadi seorang mage. Dia menjawab itu bukan hal yang bisa kalian dapatkan begitu saja. Mage adalah orang yang berada di puncak tertinggi alam manusia, yaitu orang-orang bangsawan dan para ksatria yang mendapatkan kekuatan secara turun-temurun. Jadi sayangnya kalian tidak akan bisa menjadi mage. Seorang di belakangnya pun bertanya, "Kenapa kau mengatakan itu kepada anak-anak?" "Tetua, ngomong-ngomong apa itu benar?" Kakek menjawab, "Apanya yang benar?" Pria itu berkata bahwa ada kemunculan seorang demon. Dia menjawab itu benar. Rob melihatnya di tepi desa semalam. Dia mengenakan baju serba hitam, seperti bayangan, dan ukurannya seperti seekor macan tutul sebesar rumah. Tapi tenang saja, kepala desa sudah meminta bantuan ke kota. Ya pasti bisa membawa seorang mage kemari untuk menumpas iblis tersebut. Orang tua mereka pun berkata kepada anaknya, "Apakah kalian mendengar itu? Jangan main-main ke hutan untuk sekarang. Kalian juga harus hati-hati. Menghabisi demon tanpa mage itu nyaris mustahil." Seorang pria pun berkata, "Apa semua orang di desa tahu soal ini?" Kakek menjawab, "Tentu saja." Pria itu bertanya, "Kalau begitu bagaimana dengan dia?" Kakek bertanya, "Siapa maksudmu?" Pria itu pun berkata, "Yang tinggal di Bukit Hisaril, si penggembala Turan." Terlihat ada seorang penggembala di sebuah padang rumput. Dia merasa benar-benar sangat bosan, karena pemandangan yang sama, hari yang begitu-begitu saja. Kalau begini terus, bisa-bisa aku akan lupa cara berbicara. Namun tiba-tiba seorang kakek muncul dan berkata, "Bocah ingusan, matahari belum terbenam, tapi kau sudah bermalas-malasan." Sepertinya itu adalah kakek Labusel ya guys. Bocah itu pun berkata, "Minggir kau dari situ. Kepala licinmu menghalangi sinar mataharinya." Kakek menjawab, "Dasar bocah tidak sopan. Apa kau masih mendendam soal itu?" Bocah tersebut pun bertanya-tanya soal itu. "Apa maksudmu? Apa kau membicarakan saat kau mencoba memindahkan kepemilikan semua domba di sini setelah ibuku mati ke desa?" "Aku tidak sedermawan ibuku. Aku tidak sudi membagi warisan ibuku dengan kalian. Kita bukan teman. Jadi fakta bahwa kau sengaja kemari, pasti karena ingin mengatakan sesuatu kan?" Kakek pun terlihat sangat marah. "Apa katamu?" Bocah itu terlihat marah. Kakek tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Dia berkata, "Ada seorang demon muncul, macan tutul sebesar rumah." Rob yang melihatnya, "Aku akan kembali untuk mengabari yang lainnya." Bocah itu pun berkata, "Gawat sekali." Namun dia tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Kakek bertanya, "Apa kau tidak takut? Kau adalah sasaran paling empuk di desa ini." "Aku tidak paham isi kepalamu itu. Pokoknya kepala desa sudah pergi ke kota untuk mencari mage. Jadi berhati-hatilah. Aku datang langsung karena mengkhawatirkanmu." Bocah itu menjawab, "Kau bahkan tidak bisa jujur ya? Langsung saja bilang kalau kau mengkhawatirkan semua domba ini, bukan diriku. Pak tua, cepatlah pergi dari sini. Bau mulutmu itu menusuk hidungku." Dan dia pun akhirnya kesal dan pergi dari tempat tersebut. Bocah itu berpikir, demon, makhluk yang memiliki kekuatan magic yang misterius. Kalau manusia punya mage, maka bis punya demon. Seekor demon bisa membawa seorang mage ke desa entah berantah seperti ini. Akhirnya aku bisa melihat seorang mage secara langsung. Tapi kalau kepala desa yang memanggilnya, maka besar kemungkinan mage itu bukan orang kuat. Meski begitu, aku tetap penasaran, seberapa kuat mereka. Dan dia tiba-tiba mencium sebuah bau darah. Kemudian diperlihatkan di sebuah hutan. Bocah itu yang sedang menelusuri bau darah tersebut. Dia pun sepertinya telah mencapai tempat tersebut. Dan melihat ada banyak orang yang telah mati. Ternyata itu adalah kakek Labuse. Dia bilang padaku untuk berhati-hati. Lalu dia pergi duluan. Siapa sangka jejak darah itu mengarah kembali ke Labuse. Luka-luka ini bukan sesuatu yang bisa ditimbulkan oleh hewan liar biasa. Ini pasti perbuatan demon. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dan ada seekor demon yang muncul. Terlihat demon itu yang cukup mengerikan. Dan itu terlihat mirip seekor hewan yang sangat besar. Dia pun berhadapan dengan demon tersebut. Dan bertanya-tanya sebenarnya sekuat apa demon ini. Kemudian diperlihatkan bocah kecil yang sebelumnya. Dia bertanya kepada ayahnya, "Apa orang dewasa sungguh tidak bisa mengalahkan demon?" Ayahnya pun menjawab, "Demon yang sangat kuat. Kalau
Orang biasa seperti ayahmu ini berusaha melawannya. Ayah cuma akan mati tak bersisa. Bocah itu menjawab, ayah juga tak bisa menang ya. Jadi desa kita nanti bagaimana? Ayahnya menjawab tidak usah khawatir. Kepala desa akan membawa seorang mage ke sini. Dia akan melenyapkan demon itu untuk kita. Bocah menjawab mage itu tidak akan kalahkan. Tentu saja. Maki adalah mereka yang berjiwa agung. Mereka yang diberi bakat magic. Satu kata dari mereka. Dan demon akan lenyap seketika. Kemudian Sin kembali. Beralih kepada bocah penggembala, terlihat demon itu yang akan menyerangnya. Namun bocah itu berkata matilah dasar demon. Dan seketika demon itu pun langsung mundur. Karena merasakan aura yang sangat kuat dari bocah penggembala tersebut. Bocah itu pun berkata ternyata tidak mempan. Dan terlihat demo tersebut yang telah berada di atas bocah itu. Dia menyuruh demon itu untuk berhenti. Dan demon kembali mundur ke belakang. Bocah pun berkata aku sudah menduga membunuhnya langsung tak akan berhasil. Tapi masak dihentikan saja tidak bisa. Demon itu pun kembali menyerangnya lagi. Namun bocah tersebut dapat menghindari serangannya. Ya sudahlah, seorang gembala bertindak sebagaimana gembala. Dia terlihat memegang sebuah batu, dan berkata mengeraslah. Dia pun langsung menarik batu tersebut dan berkata akselerasi, kemudian tembus. Dia langsung melemparkan batu tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kekuatannya terlihat sangat kuat. Batu itu tepat menembus ke kepala demon. Namun itu hanya menyerempet telinga dari demon saja. Padahal itu hanya sebuah batu kecil, dan demon itu terlihat sangat marah. Terlihat batu yang sebelumnya masih melayang di atas dari demon. Dia dapat mengendalikan batu itu dengan mudah, dan langsung menyerang ke arah kepala demon tersebut. Serangan itu bertubi-tubi menyerang ke arah kepala demon, dan akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Baru kali ini aku menggunakannya kepada demon. Apa aku buang saja bangkainya ke jurang sekitar? Aku malah tanpa pamrih membantu penduduk desa. Dia terlihat kesal. Aku adalah seorang mage. 8 tahun yang lalu, aku sadar bahwa aku punya kekuatan khusus. Saat aku berusia 10 tahun, terlihat dia yang dapat mengendalikan barang-barang yang ada di sekitarnya. Dia berkata kepada ibunya kalau dia bisa mengendalikan semua itu. Dan ibunya pun terlihat sangat terkejut. Dia berkata aku juga bisa membuat api. Aku bahkan bisa memanggil angin. Ingatan itu masih teringat jelas. Kalau ibunya malah memarahinya, dan menyuruhnya untuk menghentikan itu sekarang juga. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya ibuku marah dalam hidupku, dan di sini perkenalkan nama bocah tersebut adalah Turan. Ibunya berkata mari kita bicara sebentar. Kamu ingin terus tinggal bersama ibu untuk waktu yang lama kan? Kalau begitu berjanjilah pada ibu. Mulai sekarang kamu tidak akan menggunakan kekuatan itu lagi. Kamu tidak akan menggunakan di depan orang lain. Dia pun bertanya-tanya memangnya kenapa bu? Dan ibunya menjawab apa kamu ingat tentang cerita bangsawan dan ksatria yang ibu ceritakan? Mereka yang punya kekuatan misterius disebut mage. Tapi bangsawan dan kesatria itu sangat berbeda. Bangsawan adalah keturunan klan Freya Divine yang turun ke dunia ini sejak lama, untuk menyelamatkan manusia. Ksatria adalah mereka yang lahir dari bangsawan, dan manusia yang garis keturunannya telah tercampur berkali-kali. Kamu mengingatnya dengan baik. Itulah kenapa. Bahkan di antara para mage, bangsawan dan kesatria itu berbeda. Ibu akan menjelaskan kenapa Turan bisa menggunakan kekuatan ini. Itu karena kamu mewarisi kekuatan ayahmu, yang merupakan seorang ksatria. Ada banyak bangsawan jahat yang tinggal di luar desa kita, seperti bangsawan yang memperlakukan kesatria seperti budak. Jadi ingatlah, tidak ada yang boleh tahu bahwa kamu seorang mage. Bisakah kamu berjanji pada ibumu? Dan kemudian 8 tahun pun berlalu. Aku masih menepati janjiku pada ibu. Tidak ada alasan untuk melanggar janji itu. Aku tidak berniat mengungkapkan bahwa aku seorang mage. Aku juga tidak berniat untuk meninggalkan gunung. Kemudian diperlihatkan seorang yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Dia pun keluar. Terlihat di sana ada banyak sekali warga desa yang datang ke tempat itu. Mereka menuduh Turan yang telah menghabisi Labuse. Seorang pun mencengkram kerah lehernya. Ia itu benar anak haram. Kau yang telah menghabisinya. Beraninya kau bertindak seperti ini. Kau yang telah melukai kakek Labuse, dan melemparkannya ke depan demon sebagai makanan. Turan menjawab aku mengerti alasanmu. Menjebakku? Kakek Labuse di desa meninggal sendirian. Sementara para pemuda bersembunyi di suatu tempat karena terlalu takut pada demon. Dengan cara tertentu, menjebakku adalah hal yang paling mudah kau lakukan. Dengan begitu, kau bisa menimpakan kesalahan padaku sebelum ada yang mulai menunjuk jari padamu. Pria tersebut pun benar-benar marah dan langsung akan memukul Turan. Namun dia dengan sangat mudah menghindari pukulannya, dan langsung menyerang balik menggunakan kepalanya. Dia menyundulkan kepalanya sendiri ke arah pria tersebut. Magic itu praktis. Saat kau menginginkan sesuatu dengan cukup kuat, keinginanmu akan dipenuhi dengan imbalan energi magic. Kau tidak perlu menyalakan api, secukupnya saja, cukup halus agar tidak terlihat,
dan cukup untuk menjatuhkan seseorang, tanpa menghabisi mereka. Terlihat para warga desa yang menyerangnya satu persatu. Namun mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan dia tidak mengeluarkan sedikit pun magic. Selama 8 tahun, aku telah menyembunyikan jati diriku sebagai mage. Dia pun berkata jika kau masih punya energi untuk mencari masalah, lebih baik habiskan itu untuk pemakaman Labuse. Apa kalian juga datang kemari untuk berkelahi? Terlihat para perempuan yang datang ke tempat tersebut. Mereka pun menjawab tidak. Kami hanya ingin bertemu denganmu. Dia pun menjawab singkirkan orang-orang bodoh itu dari bukitku. Dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan berpikir, pergi ke desa akan jadi masalah lagi. Saat aku mencoba berdagang, mereka akan menggunakan hari ini sebagai alasan untuk menawar harga rendah. Tapi terserah sajalah, jika mereka seperti itu, aku akan memberi mereka pelajaran dan membuat kesepakatan yang adil. Aku sudah memberi mereka pelajaran yang layak. Seharusnya mereka tidak akan kembali ke sini untuk sementara waktu. Namun terlihat rumahnya yang kembali diketuk. Dia pun berpikir kalau mereka sungguh gila. Dia benar-benar sangat terlihat kesal. Apa sih? Apakah kalian sungguh ingin mati? Terlihat di hadapannya ada seorang pria berbadan besar. Ia pun bertanya-tanya siapa Anda. Pria itu menjawab permisi. Aku harap kau bisa membantuku selama perjalananku. Sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat. Turan pun bertanya-tanya apa maksudnya perjalanan. Turan menjawab, maaf soal itu, beberapa saat yang lalu, sekumpulan orang tidak menyenangkan datang ke tempat ini. Dia berkata dalam hati, apa benar ini bahasa sopan seperti yang diajarkan ibuku? Aku belum pernah menggunakan pada penduduk desa sampah itu, jadi rasanya agak aneh. Tapi pengembara yang membawa pedang, di tempat terpencil dan tenang seperti ini, aturan pun berkata jika Anda mencari penginapan silakan masuk. Terdengar suara perut dari pria tersebut. Di sana juga Turan langsung menyediakan makanan untuk pria itu. Dia pun langsung menikmati makanan yang ada. Turan berkata ini tempat yang sederhana. Jadi maaf jika pelayannya kurang. Dia menjawab apa maksudnya itu. Ini seperti pesta. Meski aku akui, aku yang lebih terkejut. Apa benar kau belum pernah melihat orang asing sebelumnya? Dia pun menjawab benar. Saya lahir dan dibesarkan di bukit ini. Jadi saya telah hidup sebagai penggembala sepanjang hidupku. Selain itu, para pengembara jarang melewati desa seperti ini, dan pria tersebut pun berkata luar biasa. Bagi seorang yang mengaku hanya seorang pengembala desa terpencil, etika makanmu sangat baik. Sepertinya kalau dididik dengan baik oleh orang tuamu, dia pun menjawab saya diajari oleh ibuku. Dia meninggal karena sakit beberapa tahun yang lalu. Dia berkata membesarkan pemuda sebaik dirimu. Dia pasti beristirahat di istana surga bersama para dewa. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Turan menjawab saya hanya hidup sesuai yang diajarkan oleh ibuku. Jika boleh saya tahu, apa alasan Anda jauh-jauh ke tempat terpencil seperti ini? Pria itu menjawab aku menerima sebuah permintaan. Seekor leopard demon muncul, dan mereka mencari seseorang untuk mengusirnya. Aku adalah seorang mage. Dan terlihat Turan yang sedikit terkejut, dan berkata Anda pasti mage yang dipanggil oleh kepala desa ya? Pria itu menjawab benar. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Aku bisa merasakan kehadiran demon di dekat sini, tapi anehnya, demon itu tidak terlihat dimanapun. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah, kau tahu bahwa demon berkeliaran di luar. Kepala desa sudah memberitahumu. Alih-alih melarikan diri, kau terlihat sangat tenang. Jika demon mengincar seseorang, kau akan jadi target pertama di sini. Apa kau tidak takut? Aku tidak yakin bahwa ini adalah keberanian seorang pengembala, yang belum pernah sekalipun meninggalkan desanya. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau seorang mage? Kemudian diperlihatkan di masa lalu Turan. Dia yang berkata kepada ibunya kenapa orang lain tidak boleh tahu bahwa aku seorang mage. Ibunya menjawab karena bangsawan jahat. Jika para bangsawan itu gembala seperti kita, maka ksatria seperti anjing gembala. Mereka mungkin dihargai seperti keluarga pada saat-saat tertentu. Tapi saat tidak diperlukan, mereka bisa dengan mudah dijual atau dikorbankan. Ibu tidak ingin kau menjadi seperti itu. Kau ingin terus hidup bersama ibu kan? Maka kamu harus terus ingat ini. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu seorang mage. Khususnya jika mage lain tahu, mereka akan memisahkan kita. Turan akan menjadi anjing gembala, atau kesatria, yang bisa digunakan dan dibuang kapan saja. Jadi agar hal itu tidak terjadi, agar kamu tidak ketahuan sebagai seorang mage, kamu boleh menghabisi mereka. Jika itu sangat terdesak. Dia pun berpikir oh jadi keadaannya seperti ini ya. Pengembara itu bertanya-tanya kenapa kau tidak menjawab. Dengan ekspresi seperti itu, kau membuatku merasa tidak enak karena sudah bercanda. Turan menjawab maaf aku bukan orang yang suka bercanda. Dia berkata tidak. Aku yang harus meminta maaf kepadamu. Aku rasa aku membuatmu terkejut. Turan berkata itu adalah kali pertamaku menerima lelucon seorang mage.
Pria itu berkata, reaksimu sungguh menarik sampai-sampai Pak Tua ini terbawa suasana. Kalau dipikir-pikir, kita bahkan belum memperkenalkan diri masing-masing. Senang bertemu denganmu, namaku adalah Keorun, seorang wanderer. Mereka pun saling bersalaman. Turan berkata, seharusnya aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku juga minta maaf. Namaku Turan. Aku adalah seorang pengembala. Tahun ini umurku 18 tahun. Keorun menjawab, aku sendiri berumur 75 di tahun ini. Turan berkata, kau tidak terlihat setua itu. Dia pun menjawab, umur mage bertambah lebih lambat dibanding orang biasa, dan hidup lebih lama. Turan bertanya, apa yang membuatmu menjadi seorang pengembara? Dia pun berkata, aku menghabiskan 60 tahun melayani keluarga Arabion sebelum pergi. Di penghabisan usiaku, aku mau berkelana dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan tertentu, dan mereka berdua pun saling berbincang-bincang, dan terbebas dari niatan buruk, dengan orang yang baik. Jadi seperti ini, apa itu rasanya senang? Dan waktu pun sudah terlihat larut. Mereka tidak sadar bahwa malam telah tiba, dan Keorun berniat pergi dari tempat tersebut, dan memberikan sebuah silver coin Arabion. Itu adalah perak, tingkatan tertinggi yang ada, dan seharusnya itu cukup untuk membayar makanannya. Turan pun dengan senang hati menerima pemberiannya. Dia juga berharap kalau perburuannya berjalan lancar. Namun Keorun berkata, jangan melihatku seakan-akan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mungkin saja aku akan kembali untuk menikmati sepiring 2 piring makanan. Kemudian terlihat keesokan harinya, diperlihatkan domba-domba yang sedang bermalas-malasan. Turan memanggil mereka semua, dan para domba itu pun langsung mendekatinya. Dia berpikir kalau ini pertama kalinya dia bertemu dengan mage lain. Tapi berapa lama sejak aku melakukan percakapan yang terasa sungguh ringan, kehangatan dan kenyamanan yang datang melalui semua yang dia ucapkan, melebihi orang dewasa lain yang aku temui seumur hidupku. Dia orang yang cukup baik. Aku selalu mengira kalau kesatria tidaklah lebih dari anjing-anjing dingin tak berperasaan, yang dimiliki oleh para bangsawan sombong. Ngomong-ngomong, bagaimana caraku mengatakannya? Kalau tidak ada demon lagi di bukit ini, terlihat Keorun yang sedang mencari-cari demon itu. Namun dia merasa kalau ini aneh, ada tanda-tanda pertarungan, tapi aku tidak bisa merasakan keberadaan demon dimanapun aku mencari. Apa para demon sudah diburu? Tapi siapa yang telah memburunya? Apa mereka menyerahkannya kepada mage selain diriku? Tapi mau bagaimanapun, syukurlah, jika seseorang mengalahkan demon dan wilayah ini aman, hanya itu saja yang terpenting. Namun dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan di sana terlihat ada demon yang sebelumnya. Wajahnya terlihat hancur namun dia masih bisa berdiri. Ternyata demon tersebut belum mati. Wajah dari demon itu terlihat lebih menyeramkan. Dia pun bertanya-tanya siapa yang akan melakukan hal seperti ini. Terlihat dewan itu yang akan menyerangnya. Dia menggunakan cakarnya untuk menyerang. Namun dia terlihat menghindari serangan tersebut. Jika mana tidak diserap atau dibuyarkan dari mayat demon yang terbunuh, demon itu akan pulih seperti ini. Sebagai sosok Kurait, mage manapun yang memburu demon seharusnya tahu soal hal ini. Dia terus diserang oleh demon tersebut. Siapapun yang menghabisi demon ini pasti seorang mage. Lalu kenapa mereka membiarkannya menjadi sesosok Kurait? Apa mungkin mereka tidak tahu kalau membiarkan mana tak diserap menyebabkan demon hidup kembali? Tapi tidak mungkin. Demon yang tidak bisa dibunuh oleh kesatria Novich, yang bahkan tidak tahu soal itu, atau mungkin ada niatan lain di sini. Terlihat dia yang mengeluarkan bola api miliknya. Apapun alasannya dia harus segera dihabisi. Terlihat api tersebut yang membentuk sebuah petir. Seperti anak panah, dia langsung melancarkan serangan itu tepat ke arah demon tersebut. Tapi magiknya dinetralisir. Dia benar-benar sangat terkejut. Apa itu berarti energi magic demon ini jauh melampaui kekuatanku? Dan terlihat demon itu pun yang telah menghilang di hadapannya. Dia berpikir jadi dia berniat untuk membalas magic dengan magic. Gimana? Dia, terlihat demon itu yang sepertinya masuk ke dalam bayangan dari Keorun, dan langsung muncul tepat di belakangnya. Dia pun melancarkan serangannya. Dia sangat terkejut karena diserang dan di belakang. Namun dia sepertinya terkena serangan tersebut. Ini jauh melebihi level yang Kamen Knight manapun bisa atasi. Setidaknya kau harus berada di lower rang noble untuk bisa bertahan menghadapi demon ini. Dia terluka karena serangan diamond tersebut. Siapa sangka aku akan menghadapi demon Kurait. Di tingkatan ini, di desa pegunungan terpencil, memang seseorang tidak bisa memprediksi apa yang hidup rencanakan. Monster itu terlihat benar-benar mengerikan dan jauh lebih berbeda. Apa hanya sejauh ini saja perjalananku? Aku tidak akan mundur tanpa berjuang. Meskipun aku akan mati, aku akan membawamu bersamaku. Aku akan mengeluarkan semua mana menuju tanganku. Jika aku bisa mengenainya begitu dia menyerangku. Terlihat mereka yang saling akan menyerang. Dia mengarahkan seluruh kekuatannya. Namun terlihat di kegelapan terdapat sebuah cahaya biru yang muncul. Cahaya itu langsung menyerang ke arah monster tersebut. Dia pun sangat terkejut dan bertanya-tanya siapa yang telah melakukannya.
dan tiba-tiba Turan datang ke tempat tersebut. Dia bertanya apa kau baik-baik saja. Keorun berkata, sepertinya candaan penggembala domba juga bisa membuatmu terkejut. Rupanya kau seorang mage. Dan dia pun menjawab benar. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tidak, biar ku ubah kata-kataku. Kenapa kau membantuku barusan? Kau bisa saja pergi. Dia menjawab itu karena waktu sebelumnya. Mereka yang sedang ngobrol. Turan bertanya kenapa sampai sejauh ini. Aku tidak tahu apa yang kepala desa janjikan kepadamu. Tapi dengan skill milikmu, kau bisa mendapatkan uang lebih dengan kesulitan yang lebih rendah. Dia pun tertawa dan menjawab mereka adalah orang-orang yang layak diberikan rasa iba. Turan bertanya-tanya memangnya dari segi apa? Dia menjawab hidup di garis depan ini, gemetaran bahkan tanpa perlindungan yang paling dasar. Siapapun yang terlahir sebagai mage telah mewarisi kekuatan para dewa, maka wajar saja mereka harus hidup dengan kebanggaan, dengan melindungi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Tentu saja, tidak semua mage berpikir sama sepertiku. Semua orang di dunia memiliki cara berpikir, dan cara hidup mereka masing-masing. Itulah yang membuat Turan menyelamatkannya. Dia menjawab bukankah semua orang memiliki kehidupan mereka untuk dijalani. Namun terlihat demon itu yang kembali hidup dan langsung menyerang Turan. Mereka dapat menghindari serangan tersebut. Keorun berkata dengarkan aku baik-baik. Makhluk itu bukan di tingkatan yang bisa kita atasi. Setidaknya kau harus berada di tingkat Noble Range untuk menghadapinya. Pergi. Beritahu kepala desa dan bantu semua orang untuk evakuasi. Aku yang akan bertahan di sini. Dia berkata dalam hati aku berbicara seperti itu. Namun aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan melawan demon ini. Tapi Turan menjawab ini akan baik-baik saja. Jika serangan terakhir tadi mendarat seperti yang aku pikirkan, aku rasa kita akan baik-baik saja. Keorun terlihat terkejut dan berkata, apa yang baru saja kau katakan? Dia berpikir apa maksudmu kalau yang tadi itu bahkan bukan kekuatanmu. Sepenuhnya, bahwa seorang satria muda bersembunyi di gunung bisa memburu Wraith, yang ditujukan bagi seorang bangsawan untuk diatasi. Keorun yang sudah terasa oleh pertarungan berpikir, apa yang dia kira pertemuan kecil di desa pinggiran, atau mungkin keberanian sembrono dari seorang satria muda, yang lari dari seorang bangsawan. Apa yang saat ini sedang dia saksikan, mungkin saja menjadi awal dari seorang mage yang akan menjungkir balikan dunia. Terlihat Turan yang seperti mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia pun penasaran dengan batasan miliknya. Apakah dia bisa mengalahkan demon tersebut? Dia benar-benar terlihat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi demon tersebut. Namun Keorun berkata takkan kubiarkan kau melakukannya. Tak peduli seberapa berbakatnya dirimu, makhluk itu tetaplah lawan yang tangguh. Kita harus mengalahkannya bersama-sama. Namun terlihat Turan yang melancarkan serangannya ke arah monster tersebut. Keorun berpikir tidak. Mungkin saat ini aku malah hanya akan menjadi beban. Aku bahkan tidak bisa bereaksi akan serangan sebelumnya. Saat ini, aku tidak bisa apa-apa. Apa yang harus aku lakukan sekarang, adalah membantu mengeluarkan bakat Turan. Terlihat kekuatannya yang meledak-ledak. Dia terus melancarkan serangannya ke arah demon tersebut. Namun sepertinya itu tidak berefek apapun. Rencana yang dilakukan telah gagal, dan demon itu kembali menyerangnya. Tapi dia dapat menghindari serangan demon tersebut. Keorun mengingatkan kalau dia tidak bisa mengalahkannya dengan serangan fisik. Dan dia pun bertanya-tanya lalu dengan apa aku bisa menghabisinya. Keorun mengingatkan kau harus bisa menggunakan api untuk menyerang, atau petir. Dia pun langsung membakar tubuh dari demon tersebut. Namun serangan itu sangat kecil dan itu tidak berefek apapun. Keorun berkata bukan itu maksudku. Dia pun berpikir untuk mengaplikasikan kekuatan mage ke makhluk hidup lainnya. Mendirikan kualitas yang layak adalah syarat paling dasarnya. Jangan bilang dia bahkan tidak tahu mengenai ilmu paling dasar teori mage. Jangan-jangan dialah orang yang telah menghabisi monster itu kemudian membiarkannya sendiri, sehingga monster itu berubah menjadi Wraith. Kalau begitu, apa itu artinya Turan sama sekali tidak pernah menyerap mana, seumur hidupnya, dan dia sudah sekuat itu? Keorun berkata kepadanya, jangan nyalakan api, tapi buatlah api kemudian tembakan ke arah demon tersebut. Dia pun mencoba mengeluarkan api dari tangannya. Keorun berkata dalam hati bagi seorang mage, membuat api seharusnya bukanlah hal yang sulit. Tapi pengendalian api membutuhkan latihan yang berbeda. Dia mampu menguasainya dalam hitungan detik. Dia langsung melancarkan serangan api miliknya ke arah demon tersebut. Terlihat demon itu yang sangat kesakitan terbakar oleh api milik Turan. Keorun menyuruhnya untuk tetap fokus. Kau harus terus menuangkan mana ke dalam api itu agar tidak padam. Kau harus membakar habis setiap unsur dari demon itu. Dan sepertinya dia pun mengerti. Dan langsung membakar habis tubuh monster tersebut. Keorun tidak percaya kalau mereka berdua menang. Demon yang luar biasa kuat itu berhasil dikalahkan oleh seorang bocah. Demon yang seharusnya dikalahkan oleh kekuatan nobel kelas ke atas berhasil dia kalahkan. Ini tidak mungkin.
Turan bertanya-tanya apa dia sudah benar-benar mati sekarang. Keorun masih terkagum-kagum melihatnya, dan berpikir penggembala dari pegunungan itu berhasil mengalahkannya. Keorun pun berkata kalau kau tidak ingin bertemu dengan Wright lainnya, hisaplah mana itu terlebih dahulu. Dia pun bertanya-tanya. Bagaimana caranya? Keorun menjelaskan bayangkan dirimu sedang menguras sesuatu ke dalam dirimu. Dia pun mencoba mempraktekannya, dan langsung menyerap mana dari tubuh demon tersebut. Dia langsung bisa melakukannya, dan merasa di seluruh tubuhnya dialiri oleh mana. Dia benar-benar terkejut. Keorun berkata kau pasti akan merasakan semacam sensasi. Aku bahkan masih tidak percaya meskipun melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jadi apa benar ini pertama kalinya kau menyerap mana? Dia pun menjawab iya. Keorun berkata dalam hati setelah awakening pertama seseorang, mana mereka akan berkembang lamban seiring usianya masing-masing. Cara terbaik untuk berkembang adalah dengan menghabisi monster atau mage lain, lalu menyerap mana mereka. Tapi ini adalah kali pertamanya menyerap mana. Akan tetapi, dia sudah memiliki magic di tingkat tertinggi itu. Ini artinya potensi di dalam dirinya berada di tingkat yang berbeda. Anak muda ini, dia pun memanggilnya Turan, selama ini sikapku kepadamu begitu tidak sopan. Apa boleh aku bertanya nama keluargamu? Turan pun terlihat terkejut, dan dia malah menyuruh Keorun untuk membersihkan darahnya itu. Dia bahkan tidak merasakan rasa sakit itu, karena dia masih kagum dengan Turan. Kemudian diperlihatkan beberapa waktu telah berlalu, dia yang sepertinya telah diobati. Keorun berkata mohon maaf atas kelancanganku. Bagiku sampai membuat orang sehebat dirimu melakukan hal seperti ini, aku tidak bisa berkata lain selain meminta maaf. Dia pun menjawab aku sudah berkali-kali bilang padamu, aku ini bukan orang hebat, aku hanya penggembala yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Jadi kumohon hentikanlah ucapanmu itu. Keorun menjawab baiklah, tapi jangan menatapku seperti itu. Tapi mengapa? Mage sehebat dirimu malah menjadi penggembala. Aku tidak bermaksud memandang rendah dirimu, tapi pekerjaan ini sepertinya tidak cocok untukmu. Dia menjawab aku menjadi penggembala karena permintaan ibuku. Dia memintaku melakukan ini, tepat sebelum dia meninggal. Di bawah pegunungan, ada para bangsawan. Kalau sampai mereka tahu aku adalah mage, aku hanya akan dimanfaatkan kemudian dibuang oleh mereka. Keorun berkata dia sungguh ibu yang bijak. Turan menjawab aku tak menyangka begitu responmu. Aku kira kau akan menyebut ibu terlalu protektif atau semacamnya. Keorun berkata tidak. Pernyataan ibumu tidak sepenuhnya salah. Mage memiliki kekuatan yang besar, dan adanya kekuatan besar maka tentu akan mendatangkan konflik, sekitar 20 tahunan yang lalu. Ada perang besar yang terjadi di antara keluarga bangsawan besar, perang antara keluarga Arabion, keluarga yang aku pernah layani, dan keluarga besar Zahar. Perang itu memakan banyak korban, dari jumlah ksatria Arabion yang kurang lebih 3.000 ksatria, ada lebih dari 900 yang gugur, nyaris sepertiga totalnya. Sayangnya, semua orang yang dekat denganku masuk ke dalam jumlah sepertiga itu. Temanku Denver, yang selalu berkata bahwa dia akan membuka toko laundry begitu perang berakhir. Kemudian, guruku Hartman, yang selalu memarahiku dan berkata bahwa aku masih harus banyak belajar. Kemudian istriku tercinta dan juga putraku. Mereka semua dibantai oleh keluarga Zahar, dan hanya aku saja yang selamat. Itulah sebabnya perkataan ibumu itu tidak sepenuhnya salah. Nyawa kesatria dapat hilang lebih mudah, dan lebih tidak berharga dibandingkan rakyat biasa. Tapi satu hal yang salah dari perkataan ibumu adalah bakatmu. Sebenarnya agak memalukan untuk mengatakan ini dengan tangan yang patah. Tapi aku ini kesatria yang cukup handal. Tapi orang yang berhasil mengalahkan demon itu malah dirimu. Dan bukan kesatria yang berpengalaman ini. Potensimu bukan setingkat kesatria biasa saja. Setidaknya, saat ini kau sudah ada di noble level. Dan di antara mereka, setidaknya bakatmu berada di tier tertinggi. Dia pun menjawab ibuku bilang bahwa ayahku dulunya adalah seorang satria. Apakah itu benar? Keorun menjawab memang. Jarang. Namun memang ada anak yang lebih buruk dari ksatria terlahir di antara para bangsawan, atau mage noble class yang lahir di antara para ksatria. Dengan logika itu, kurasa akan lebih baik bagimu untuk meninggalkan bukit ini, dan melangkah ke dunia luar, karena kita manusia membutuhkan para bangsawan dan para ksatria. Manusia bukanlah sepenuhnya tuan dari dunia. Sejak lama sekali, ras lain yang dipinggirkan oleh dewa, masih menunggu kesempatan untuk bisa bangkit kembali. Dan di tengah itu, semua, para bangsawan hanya melancarkan perang pada sesamanya. Itu sebabnya ini, adalah zaman yang sangat membutuhkan bangsawan yang kuat, dan berbudi pekerti sepertimu. Apalagi, kau merasa tidak puas dengan kehidupanmu sebagai penggembala bukan? Dia pun bertanya apa yang bisa aku dapatkan dengan turun ke bawah gunung. Keorun menjawab tergantung apa yang kau mau. Kekayaan, ketenaran, kekuasaan, keluarga, ataupun persahabatan. Semua itu sulit didapatkan di sini bukan? Bayangkan saja,
Kau mungkin bisa berkelana sepertiku, dan menghancurkan monster-monster yang mengancam manusia, atau menjadi penjelajah yang menjelajahi ke tempat yang tak diketahui, atau bagaimana dengan diadopsi ke dalam keluarga bangsawan, dan menapaki jalan kekuasaan. Turan pun berkata, setelah mendengar semua ini, kurasa kau ada benarnya. Kehidupan pasti akan jadi lebih menarik daripada menggembala domba. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa tertarik dengan dunia luar. Keorun berkata meski begitu, aku jadi khawatir sudah asal menanamkan ekspektasi pada hatimu, akan aku dukung setiap jalan yang mungkin ingin kau lalui. Oh iya, aku harus tanya ini dulu. Apa kemampuan Bloodline milikmu? Sepertinya Turan tidak paham dengan pertanyaannya. Keorun pun meminta maaf. Aku terus-menerus lupa bahwa kau tidak tahu banyak soal magic. Bloodline ability adalah unsur kebangsawanan yang mereka wariskan dari leluhur mereka. Freyan, kepemilikan akan Bloodline ability itu jugalah yang membedakan para bangsawan dengan para ksatria. Apa ada spell yang terasa luar biasa mudah dan sederhana di saat kau menggunakan magic, atau semacam kemampuan hebat yang kau miliki, yang tidak membutuhkan magic? Turan menjawab, tapi itu bukan berarti aku kuatkan. Hanya dengan memiliki mana saja sudah membuat kemampuan fisik lebih kuat dari manusia biasa. Aku punya indera penciuman yang tajam, dan aku cukup pandai dalam lempar batu. Keorun berkata kalau indera penciuman MU luar biasa tajam, maka kau bisa menganggapnya sebagai Bloodline ability. Pandai melempar senjata juga adalah salah satu sifat dari keluarga Arabion, tapi sifat itu memanglah umum. Selain itu apalagi? Dan Turan pun menjawab, namun tidak diperlihatkan apa yang dikatakan oleh Turan ya guys. Terlihat wajah dari Keorun yang berbeda setelah mendengar jawaban dari Turan. Dia bertanya-tanya kenapa wajahmu begitu. Keorun berkata sepertinya aku tahu. Keluarga mana yang paling mirip kemampuannya denganmu? Turan bertanya kalau begitu, siapa nama keluarga itu? Keorun berkata keluarga hebat, yang dikenal sebagai pengejar atau pemburu. Keluarga yang aku lawan pada saat perang dengan keluarga Arabion, yaitu keluarga Zahar. Dan terlihat wajah dari Turan yang sedikit tidak enak, karena keluarga Zahar adalah keluarga yang menghabisi keluarga Keorun. Kemudian Turan berpikir, keluarga besar Zahar. Dia mengatakan padaku kalau aku dari keturunan yang sama seperti musuh yang telah menghabisi keluarganya. Apa yang harus aku katakan padanya? Haruskah aku meminta maaf? Tapi hal itu dilakukan oleh kerabat yang belum pernah kutemui, yang praktisnya adalah orang asing bagiku. Keorun pun berkata, Turan, jangan khawatirkan hal itu. Kau sendiri tidak berpartisipasi di perang itu. Dia pun menjawab, tapi tetap saja aku merasa tidak enak. Keorun menjawab, ini urusan orang dewasa. Kalau kita mencoba menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan, pertempuran tidak akan pernah berakhir. Turan pun bertanya, tidakkah kau setuju soal menyuruhku untuk menuruni bukit ini? Dia menjawab, kalau kau turun gunung dan mengejar kekuasaan, kau pada akhirnya akan bergabung dengan keluarga Zahar. Bagaimanapun juga, kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi aku mempercayaimu. Aku berbicara soal kebaikan di dalam dirimu. Sejak kau menyelamatkanku, meskipun kau harus mengungkap identitas yang telah kau sembunyikan seumur hidupmu. Tapi kalau orang sepertimu bergabung dengan keluarga Zahar, dan naik ke posisi tinggi dalam keluarga itu, barangkali kau bisa menghindari perang yang mengerikan terjadi lagi. Apapun itu, tidak perlu dipikirkan terlalu serius. Toh kau belum memutuskan untuk bergabung, atau tidak, dengan keluarga Zahar. Dia pun menjawab, aku sudah membuat keputusan. Aku ingin mencoba untuk menuruni gunung. Keorun berkata, keputusan yang bagus. Aturan menjawab, tapi tidak sekarang. Aku akan turun setelah lukamu sembuh. Dia menjawab, kau benar-benar baik sekali kepadaku. Aku hanya lecet saja. Kau benar-benar orang yang sangat baik. Dan terlihat di dalam rumah dia berkata untuk menggunakan sihir. Tentu kau memerlukan mana. Itulah mengapa mana sering disebut sebagai kunci kekuasaan yang mutlak. Turan pun bertanya-tanya, apa maksud kunci kekuasaan yang mutlak? Dia menjawab, itu bukan benar-benar mutlak seperti yang dikatakan, tapi menggunakan magic. Kau membutuhkan mana yang setara dengan itu. Turan bertanya, apa mana yang setara dengan magic? Dan Keorun akan menjelaskannya. Kesulitan dari magic sebagian besar ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah bloodline atau garis darah, kedua adalah affinity, dan terakhir adalah causality. Yang pertama adalah garis darah ditentukan oleh garis keturunan yang kau miliki sejak lahir. Ini berlaku untuk sebagian besar bangsawan yang bukan ksatria. Contohnya, akan sulit bagimu untuk menyembuhkan lukaku dengan magic, benar kan? Tapi bagi garis keturunan Rafista dari selatan, itu adalah hal yang bisa mereka lakukan bahkan tanpa latihan. Itulah kekuatan yang berasal dari garis darah, atau bloodline. Turan pun bertanya-tanya bagaimana dengan yang kedua yaitu affinity. Kau juga mengartikannya sebagai keakraban. Itu adalah konsep di mana mage dengan lebih mudah melakukan tugas,
yang mereka sukai atau yang biasa mereka lakukan, seperti caraku membuat bola api, seolah-olah aku sedang melempar batu. Keorun menjawab benar. Mungkin kalau kau cuma membuat nyala api, kau tidak akan mencapai kecepatan atau daya tembak seperti itu. Dan yang terakhir dan yang paling penting yaitu causality. Bahkan aku sendiri tak sepenuhnya memahaminya. Keorun bertanya apa yang akan terjadi kalau kau mencoba menghabisiku dengan menggunakan mana. Dia menjawab mungkin semacam cahaya akan bersinar dari kepalaku. Keorun berkata itu adalah fenomena yang terjadi karena kurangnya causality. Ketika tidak ada sebab yang tepat untuk hasil yang diinginkan. Dan ketika apa yang diperlukan untuk dicapai menjadi sulit, itulah saatnya hal ini berlaku. Turan pun menjawab sepertinya aku mengerti soal causality sedikit. Kalau aku ingin menghabisimu, daripada menghabiskan mana untuk mengharapkan kematian, aku perlu memberikan penyebab kematian, seperti menciptakan dan menembakkan api kan. Karena menciptakan dan menembakkan api lebih alami daripada menyalakan api secara langsung. Keorun terlihat senang dan menjawab benar sekali. Kau bisa menjadi pelajar daripada seorang mage. Turan pun berkata tapi aku bisa mengendalikan hewan biasa seperti yang kuinginkan. Jadi mengapa Magical Beast membutuhkan hal seperti itu? Dia pun menjawab itu karena mana mereka. Dan dia pun terus menjelaskan kepada Turan ya guys. Dan Turan merasa kalau magic ternyata tidak mudah. Mage yang cerdas bukan hanya tahu cara menggunakan mana, tetapi juga prinsip dan situasi di balik itu semua. Sekarang setelah aku pikir, apakah garis keturunan Zahar juga mempunyai magic yang spesial? Dia pun menjawab mereka ahli dalam stealth ataupun melacak. Cobalah sekali. Dan terlihat Turan yang sedang merapalkan dalam hati. Aku tidak ingin terlihat. Aku ingin suara maupun bau tidak bisa terdeteksi. Dan sepertinya dia pun menghilang dari tempat tersebut. Turan bertanya apakah berhasil. Sepertinya dia pun berhasil. Karena Keorun tidak dapat melihatnya. Dan tiba-tiba dia pun muncul di hadapan Keorun. Padahal baru beberapa waktu aku melihatnya. Tapi itu tetap saja kemampuan yang mengerikan. Selama peperangan, Kesatria Arabion paling takut pada kemampuan itu. Itu seperti kekuatan yang tidak adil. Tapi ingatlah itu tidak terkalahkan. Kalau begitu sekarang, aku akan mengajarkanmu beberapa metode latihan magic. Turan berkata bukankah kau terlalu banyak mengajar pada mage dari keluarga musuh? Dia menjawab kau telah menyelamatkan hidupku dan bahkan merawatku. Dan bukankah sudah kubilang, aku mempercayaimu. Kemudian diperlihatkan beberapa saat telah berlalu, Turan yang memutuskan untuk menjual seluruh dombanya, dan ingin pergi dari desa tersebut. Orang di hadapannya pun sangat terkejut. Kau mau menjual domba dan mau pergi dari sini? Kalau begitu, siapa yang akan menggembala kambingnya? Bagaimana bisa kau memutuskan hal seperti itu tanpa berdiskusi terlebih dahulu? Turan menjawab kalian harus menemukan penggembalanya sendiri. Apa urusan kalian dengan diriku? Kalian tidak ada urusan dengan barangku. Pokoknya aku harap kalian akan membeli dombanya dengan harga yang adil, atau aku akan melepaskan mereka semua dan pergi. Terlihat warga desa yang sangat terkejut. Kalian bebas untuk menangkapnya. Tapi mungkin kalian akan kesulitan dan kepala desa pun berpikir, dia ini adalah orang yang menempati kata-katanya, tidak ada untungnya membuatnya kesal. Dia pun akhirnya membelinya. Baiklah aku mengerti, tinggal atau pergi lakukan sesukamu. Dan mereka pun pergi dari tempat itu. Turan berkata, sekarang setelah kupikir-pikir, para orang desa itu, mereka tetap berhutang padamu kompensasi setelah semuanya. Haruskah aku menagihnya? Keorun menjawab aku tidak berniat menerimanya. Dan itu kau yang menangkap Magical Beast-nya, bukannya diriku. Baiklah kalau begitu. Sekarang, kita harus berpisah di jalan ini. Maafkan aku karena telah menolakmu untuk menjelajah bersama. Aku lebih nyaman sendiri. Dan Turan pun sepertinya tidak apa-apa. Dia malah berterima kasih untuk semuanya. Keorun menyuruhnya untuk menjaga diri baik-baik. Aku harap kita bisa bertemu lagi dengan bahagia. Dan begitulah anak laki-laki itu melihat sosok Keorun yang meninggalkannya untuk waktu yang lama. Tapi nanti dia pasti menyadarinya. Mengapa dia tidak ingin kesatria tua itu berbicara formal dengannya? Padahal dia tidak pernah kekurangan kasih sayang dari ibunya. Anak laki-laki itu diam-diam mendambakan sosok ayah. Seseorang yang bisa menjadi panutannya, bagi sosok pria seperti apa yang seharusnya diidolakan oleh anak laki-laki itu. Dan mereka pun berpisah di tempat tersebut. Kemudian diperlihatkan di sebuah tempat. Turan yang sedang menjelajahi tempat tersebut. Dia pun sepertinya melihat beberapa orang yang berada di hadapannya. Dia berpikir apakah mereka adalah pedagang petualang yang pergi dari desa ke desa. Bagus, aku akan bertanya soal arah kepada mereka. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, siapa kau yang memblokir jalan kami? Dia pun menjawab aku berkelana seorang diri. Bolehkah aku bertanya soal arah kota terdekat? Orang itu menjawab kalau kau mengikuti jalan dari datangnya kami, kau akan mencapai kota yang bernama Murei. Dia pun menjawab terima kasih sudah mengatakannya. Namun dia dihentikan oleh orang tersebut tunggu dulu.
Kau langsung pergi setelah mendapatkan informasi. Kalau kau menerima sesuatu, kau juga harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Terlihat mereka semua yang menodongkan senjatanya. Pertama-tama lepaskan tas milikmu itu. Turan pun berkata, oh jadi kalian para bandit ya? Mereka menjawab, memangnya kenapa kalau kami bandit? Anggap saja ini kecerobohanmu. Ini adalah tanah antah berantah, di mana tak seorang pun yang akan berpikir kalau seseorang matikan. Lepaskan tas dan jubahmu sendiri. Selama kami masih meminta baik-baik, menghabisimu dan melucutimu akan merepotkan, dan akan membuang-buang energi kami. Dia menjawab, oh jadi begitu ya, bandit yang bahkan menghabisi seseorang. Dia pun teringat dengan waktu sebelumnya bersama dengan Keorun. Saat dia sedang belajar tentang sihir kausaliti, aku akan menggunakan kalian untuk latihanku. Para bandit itu berkata, orang gila ini bicara seolah dia adalah mage, dan tiba-tiba dia pun langsung mengeluarkan skillnya dan menghempaskan mereka semua. Dia menggunakan skill angin, dan berpikir, jadi daripada menciptakan angin begitu saja, membentuk angin dengan tanganku, lalu memperkuatnya memakan mana jauh lebih sedikit. Aku tidak menyangka aku bisa membuat angin sekuat ini dengan sedikit mana. Terlihat mereka yang terkejut dan bertanya-tanya, apa-apaan orang ini? Kemudian Turan mengeluarkan sebuah air dari botol. Dia pun membentuk air tersebut menjadi bentuk es dan runcing. Dia langsung akan melancarkan serangan ke arah mereka semua. Para bandit sangat ketakutan, dan mereka terkena serangan itu dengan telak. Bukankah ini seharusnya mantra yang berguna saat ada banyak air di sekitar? Sejujurnya, melempar batu saja rasanya lebih cepat dan kuat. Dan salah satu orang berkata, kami tidak tahu kau adalah mage. Mohon ampuni kami sekali ini saja. Kami akan memberi apapun yang kau minta. Jadi tolong ampuni nyawa kami. Namun tiba-tiba di belakangnya telah bersiap 3 orang yang akan langsung menyerangnya. Mereka sepertinya hanya akan berpura-pura menyerah, dan kemudian turun langsung menggunakan skillnya untuk menggerakkan pasir yang ada di sekitarnya. Semua orang pun langsung tertusuk pasir tajam itu, yang membuat ketua dari bandit itu sangat terkejut. Mustahil, mereka semua telah mati. Mereka dikalahkan dengan sangat mudah oleh bocah itu. Dia pun bertanya, biarku tanyakan satu hal padamu. Bandit itu pun menjawab, iya mage. Aku akan menjawab apapun itu. Kenapa kalian menyerangku tanpa rencana? Kalau aku penjelajah berjalan sendirian, aku bisa saja seorang mage seperti barusan. Bandit itu menjawab, karena kau menundukkan kepalamu. Bahkan saat kami bicara kasar padamu, kau membungkuk dan menyapa kami. Jadi kami berasumsi kau adalah orang biasa. Turan pun berterima kasih. Karena itu menjadi pelajaran yang berguna untuknya. Bandit berkata, kalau begitu apa kau akan mengampuni nyawaku? Namun terlihat cairan di atas kepala dari bandit tersebut, dan kembali ke waktu sebelumnya. Saat Keorun berkata, mulai sekarang kau akan bertemu banyak orang, dan ada sesuatu yang sangat ingin ku beritahu padamu. Jangan pernah tunjukkan ampunan pada sampah seperti bandit, jenis orang yang tidak ragu mengakhiri nyawa orang lain demi keuntungannya. Alasan aku mengatakan ini dengan tegas adalah, kurasa aku mengerti alasannya, karena satu nyawa yang kau ampuni karena rasa kasihan, bisa saja nantinya menyakiti 10 orang baik. Terlihat dia yang telah menghabisi bandit tersebut. Aku sudah membuang waktu terlalu banyak. Jalan yang dilalui kereta para pedagang yang ternyata adalah bandit, jejak roda yang jelas menggores pasir, meninggalkan satu pikiran terpatri dalam pikiran Turan. Aku telah menghabisi seseorang. Jadi dia sedikit merasa bersalah. Namun dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena peringatan Keorun terbayang di benaknya, orang-orang yang bisa memutuskan untuk merampok dan membunuh, demi keuntungan pribadi tanpa ragu, pasti akan menargetkan orang lain lagi, kapanpun ada kesempatan, seperti jejak roda yang memudar seiring dengan tumbuhnya rumput yang menutupinya. Hati Turan yang kacau balau perlahan tenang sambil ia mengingat ajaran Keorun, kemudian dia tiba di dunia baru. Dia pun sangat terkejut melihat tempat tersebut. Jadi itu tempatnya, kota kecil Murei. Ini pertama kalinya aku melihat banyak sekali orang berkerumun, bahkan arsitekturnya sama sekali berbeda dengan yang ada di desa. Sekarang baru benar-benar terasa bahwa aku memasuki sebuah kota. Dia pun bertanya kepada salah satu pedagang. Dia pun langsung disambut pedagang tersebut. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dan dia pun teringat dengan perkataan dari Keorun. Kalau kau sampai di kota dan butuh tempat istirahat, carilah sebuah penginapan, mau itu di kota atau di desa. Biasanya selalu ada penginapan. Terlihat pedagang itu yang sangat tidak senang dengannya. Kalau kau tidak mau membeli buah, pergi saja sana. Dia pun berpikir kenapa pedagang ini tidak sopan sekali. Apa ada aturan tidak tertulis di kota ini, bahwa kau harus beli buah sebelum bertanya sesuatu? Dia pun kemudian bertanya ini berapa harganya, dan itu berharga 2 dupit, dan langsung akan membayarnya. Pedagang berkata, kau kelihatan seperti orang luar, jadi mungkin kau tidak tahu apa itu. Bayar dengan koin lain juga boleh.
Turan bertanya, "Di mana aku bisa menemukan penginapan?" Dia menjawab, "Pergi lurus di jalan belakang penjual jubah, lalu belok kiri, kau akan lihat bangunan atap biru. Tempat itu adalah penginapan paling besar di kota, dan terlihat dia yang telah sampai di sebuah penginapan. Seorang wanita menyambutnya selamat datang di penginapan kami. Wanita itu bernama Lena, kamu tamu yang tampan." Turan pun bertanya berapa harga untuk 1 malam. Lena menjawab 16 dupit, dan Turan pun akan mengambil kamar tersebut. Yang lebih penting, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa ada bounty untuk monster di dekat sini? Turan berpikir aku perlu menghabisi monster dan menyerap mananya. Dan dia bilang menghabisi monster juga akan menghasilkan uang. Turan pun bertanya-tanya kenapa kau tidak menjawab. Rena berkata Tuan tidak ada hal yang gratis di dunia ini. Dan kemudian dia langsung memberikan 1 koin uang kepadanya. Lena pun menjawab aula kota. Namun sepertinya Turan tidak mengetahuinya. Apa itu aula kota? Dia menjawab memangnya kamu tidak tahu tentang aula kota. Kamu benar. Benar dari pedesaannya. Aula kota adalah lokasi di mana mereka menangani berbagai urusan publik. Pejabat yang bekerja di sana direkrut oleh tuan kota ini. Mungkin sudah tutup karena matahari sudah terbenam. Kalau kamu mau cari bounty monster, pergilah ke aula kota besok. Jadi, kamu adalah monster hunter juga ya? Turan pun bertanya-tanya apa itu monster hunter. Dia menjawab katanya kalau orang biasa memburu monster, mereka akan menjadi mage. Kamu mau menjadi mage juga kan? Namun tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundaknya dan berkata, tentu saja, orang yang percaya pada tahayul itu adalah idiot. Itu fakta nyata. Kau bisa jadi mage dengan menghabisi monster. Orang tersebut adalah monster hunter, yang bernama Midam. Dia berkata aku melihatnya sendiri. Lena pun bertanya-tanya ternyata kau masih hidup. Midam menjawab sudah kubilang. Aku tak akan mati sampai aku menjadi mage. Terlihat Turan yang menyingkirkan tangan dari pundaknya. Dia pun meminta maaf. Turan berkata yang lebih penting. Bolehkah aku dengar lebih banyak tentang yang kau katakan tadi? Midam menjawab, bagian kau bisa jadi mage dengan membunuh monster kan? Mage jadi lebih kuat saat mereka memburu monster. Dengan prinsip yang sama, kalau orang biasa membunuh monster, mereka bisa jadi mage. Kami berempat memburu monster untuk menjadi mage. Terlihat teman-temannya juga terlihat sangat bersemangat untuk menjadi seorang mage. Turan berkata lalu apa itu berarti di antara kalian sudah ada yang menjadi mage? Mereka menjawab tidak mungkin. Di kota ini, hanya ada mage milik tuan wilayah, dan 3 orang di bawahnya. Tapi kau bilang kau mau memburu monster kan? Untuk itu, perlengkapanmu terlalu bobrok. Apakah kau tidak punya senjata? Dia menjawab aku punya kok. Dan dia pun menunjukkan sebuah ketapel. Oh ternyata kau adalah pengguna ketapel. Melihat tingkat lusuhnya, pasti sudah sering kau pakai. Dia pun menjawab iya ini bagus untuk melempar sesuatu seukuran telur dengan cepat. Midam berkata dengan itu, kau bisa memburu monster kelinci atau rubah dengan mudah. Sejujurnya, kami baru saja bilang andai saja kami punya 1 orang penembak jitu lagi. Apa kau tertarik berburu dengan kami? Dia pun langsung menolaknya. Tidak, tapi terima kasih telah mengajakku. Kemudian diperlihatkan dia yang sedang bersantai di penginapan. Tidak ada alasan untuk berburu bersama mereka. Sungguh hari yang kacau. Aku masih tidak percaya aku benar-benar meninggalkan desa. Apa yang akan terjadi mulai sekarang? Dan dia pun tiba-tiba mendengar sebuah suara, dan bertanya-tanya. Siapa? Dia teringat dengan perkataan dari Kaorun. Dia tidak boleh berhenti waspada bahkan di dalam penginapan. Kota tidak berarti aman. Jangan pernah lengah apapun yang terjadi. Dan dia pun akan membuka pintu kamarnya, dan langsung bersiap-siap. Namun ternyata itu adalah Lena yang datang. Dia pun bertanya apakah kau sudah tidur? Kupikir kamarnya mungkin dingin. Jadi aku datang untuk menghangatkanmu. Dia pun sedikit terkejut dan bertanya-tanya. Apa maksud ucapanmu? Ternyata dia menawarkan untuk menemani tidur ya guys. Kalian jangan iri guys. Dia pun terlihat menggodanya. Lena berkata seperti yang aku katakan. Apakah kamu butuh dihangatkan? Demi sejumlah uang, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia pun menjawab jika tidak ada yang aku inginkan lalu bagaimana? Lena pun berkata jangan bohong seperti itu kepadaku. Aku bisa lihat dari wajahmu. Namun dia tiba-tiba menunjukkan wajah seperti Buddha ya guys. Lena pun sangat terkejut. Kemudian diperlihatkan waktu sebelumnya. Kaorun yang berkata jangan lakukan itu. Kau harus selalu hati-hati pada pelayan penginapan, dan prostitusi secara umum. Kebanyakan dari mereka terjangkit penyakit kelamin. Kita punya pertahanan penyakit yang kuat, jadi itu aman bagi kita. Tapi jika kau ceroboh, kau bisa menularkan penyakit itu pada wanita lain. Jangan biarkan keinginanmu menjebakmu dalam hal yang akan kau sesali. Dia pun berpikir jadi hidup di kota juga susah. Kemudian terlihat Lena yang sedikit kesal dan meninggalkan kamar Turan. Sebelumnya toko buah, dan sekarang Lena. Kota sungguh berhati dingin. Kemudian diperlihatkan Midam dan juga anak buahnya.
Anak buahnya bertanya, bos, ada yang membuatku penasaran. Kenapa bos mencoba mengajak pria itu tadi? Dia sejujurnya tidak terlihat cukup berguna. Mida menjawab, benar. Dia sombong. Jadi dia sempurna untuk umpan bagi monster. Karena dia mengingatkanku pada masa mudaku. Aku khawatir saat aku tahu dia berburu dengan senjata seperti itu. Jika dia berada di sampingku, aku pikir dia mungkin bisa bertahan lebih lama. Anak buahnya pun memujinya. Kau sungguh sangat baik, bos. Dan Turan pun mendengar semua percakapan mereka. Karena dia memiliki pendengaran yang tajam, dia berpikir mungkin kotak ini tidak sepenuhnya berhati dingin. Kemudian diperlihatkan keesokan harinya, di aula kota. Ia pun masuk ke dalam tempat tersebut. Petugas di sana langsung menyambutnya, apa ada yang bisa saya bantu? Aku kemari untuk berburu monster. Dan kemudian kembali ke waktu sebelumnya, ke Orun yang berkata, dunia itu kejam, nak. Saat kau memikirkan hal itu, tidak ada alasan untuk dunia berbuat baik. Jika kau ingin orang-orang memperlakukanmu dengan baik, caranya sederhana, tunjukkan bahwa kau seorang mage, maka orang biasa akan menundukkan kepalanya. Dan terlihat petugas itu yang memberikan sebuah selebaran kepada Turan, kau tidak bisa membawanya. Jadi kembalikan. Setelah melihatnya, dia pun bertanya-tanya apakah ini monster gagak. Petugas pun menjawab memangnya itu terlihat seperti kucing, meski kemungkinannya kecil. Jika kau menghabisi monster, bawa mayatnya ke kota. Jika mage tidak menghapus mananya, dia akan menjadi urait. Jika kau menghabisi monster dan meninggalkannya begitu saja, sesuatu seperti peraturan kota, hukuman maksimumnya adalah eksekusi. Turan pun telah mengetahui itu, karena kejadian di waktu sebelumnya. Aku tahu apa yang terjadi saat monster berubah menjadi urait. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Dia bertanya, tapi bukankah para ksatria juga berburu monster? Petugas menjawab, kau pikir mereka punya banyak waktu luang? Pekerjaan ksatria adalah menjaga peraturan di dalam kota. Berburu monster di luar kota, itu bukanlah hal yang bisa diatasi oleh berandalan sepertimu. Dan Turan pun langsung pergi dari tempat itu. Petugas itu pun terlihat terkejut, bocah itu pergi. Satu lagi mayat akan menumpuk di luar kota. Dan kemudian terlihat sesosok monster gagak yang telah dihabisi. Terlihat beberapa orang dan juga petugas yang sangat terkejut melihatnya. Dan petugas itu pun sangat kebingungan. Bagaimana bisa kau memburu ini secepat itu? Ternyata Turan telah mengalahkan monster tersebut. Apa kau memburunya sendirian? Dia pun menjawab, benar. Jadi aku menerima hadiahnya, kan? Salah satu petugas pun langsung berlari. Iya, kami akan segera memberikannya. Dia langsung diberi hadiah. Ini dia. Kau pasti telah bekerja keras. Jadi silahkan istirahat. Petugas itu masih belum percaya. Ini benar-benar luar biasa. Sayapnya masih utuh. Memangnya bisa memburu monster ini dan membawanya dalam kondisi seperti ini. Dia benar-benar tidak percaya dengan kemampuan dari Turan. Kau masih ada di sini. Turan bertanya apa ada monster lain yang layak diburu. Petugas itu pun sangat terkejut. Apa katamu? Jangan bilang kau masih bisa berburu monster. Kemudian diperlihatkan 3 hari kemudian, Lena yang telah mempersiapkan makanan yang cukup mahal untuk Turan. Ini adalah menu termahal kami. Tak pernah kubayangkan orang sepertimu bisa mengalahkan 30 monster dalam 3 hari. Kau pasti menghasilkan banyak uang, kan? Dia pun menjawab, uang bukan satu-satunya tujuanku. Jadi lebih tepatnya tujuanku adalah mana monster. Berkat itu, aku bisa tumbuh lebih kuat. Mana aku meningkat beberapa kali dibandingkan saat pertama kali aku bertemu ke Orun. Tapi aku bisa merasakan batasannya. Jika hanya mana monster lemah, akan sulit untuk tumbuh lebih kuat lagi. Dia pun berkata kepada Lena, sebenarnya, kau tidak mencuri dengan menggigitnya sama sekali, kan? Lena pun berkata, kau memakan semua itu sendirian. Kau kurus, tapi makanmu banyak juga. Dan seorang chef pun berkata, ini pertama kali aku membuatnya. Aku sangat senang kau menyukainya. Turan pun berkata, itu sungguh lezat. Lain kali aku akan membuatkannya lebih enak. Dan tiba-tiba seseorang menarik baju dari Turan. Kau makan makanan enak sendirian ya, bocah kurus. Aku dengar kau menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Bagaimana jika kau memberi sedekah pada rekanmu? Namun dia langsung dipukul oleh Turan. Dia berkata, bukankah kau mau sumbangan? Itu yang layak untukmu. Dan orang tersebut pun langsung akan memukulnya. Namun dia dapat menghindari serangan tersebut, dan langsung menyerang balik dengan sangat mudahnya. Salah satu orang langsung berlari mengangkat sebuah kursi, namun dapat ditangkis dengan mudah oleh Turan. Terlihat dia yang akan menjentikan jarinya ke arah kepala pria itu, dan orang tersebut pun langsung terkapar. Lena pun berkata, hentikan. Jangan berkelahi di penginapan. Kemudian, terlihat bos mereka pun yang meminta maaf. Aku dengan tulus meminta maaf. Aku akan memberi mereka berdua teguran yang setimpal. Ini tidak akan terjadi lagi. Ekonomi kami sedang sulit akhir-akhir ini. Sepertinya mereka iri melihatmu. Kalian berdua cepat minta maaf kepadanya. Turan berkata, apa situasinya sesusah itu? Mida menjawab, kami dibatasi.
Dalam 3 hari, aku rasa kami tidak bisa membayar sewa kamar. Tapi itu masalah kami. Dan tiba-tiba aturan langsung memberikan sejumlah uang kepadanya. Midam sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa. Dia menjawab ini adalah balas budi atas kebaikan yang kau tunjukkan sebelumnya. Saat kau bilang kau khawatir dan mencoba mengajakku. Midam menjawab, bagaimana bisa kau tahu itu? Turan berkata tidak ada hal yang gratis. Beri aku beberapa informasi. Dia pun terlihat senang dan berkata, aku mahir dalam memberi informasi. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Kemudian diperlihatkan, Turan yang sedang berada di sebuah tempat. Dia pun berpikir ini mungkin akan jadi perburuan terakhirku di kota ini. Midam memberiku banyak informasi tentang kota ini. Jadi sudah saatnya untuk pergi ke sana. Diperlihatkan di waktu sebelumnya. Saat Midam menjelaskan tentang beberapa informasi, ada lebih banyak informasi yang berguna daripada yang aku kira. Terlebih lagi Midam itu ternyata orang yang sangat baik. Dia merasa tidak terlalu berpengalaman seperti Keorun. Tapi itulah yang membuatnya lebih murni dan baik. Namun dia tiba-tiba merasakan sebuah bau. Dia pun berharap semoga firasatnya salah. Dia langsung melesat ke arah bau itu berada. Dan menemukan sebuah sakaran di sebuah pohon. Dan ternyata ada seseorang yang telah terluka. Di tempat tersebut, orang ini bukankah dia anggota kelompok Midam? Dan terlihat orang tersebut pun yang memegang 3 buah koin. Nanti ada banyak terdapat Midam yang sepertinya sedang sekarang. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padamu. Namun sepertinya dia telah mati. Tapi di belakangnya terdapat seseorang yang masih hidup. Dia pun berkata kelinci monster. Ternyata mereka telah dihabisi oleh monster kelinci. Terlihat wajah dari kelinci itu yang sangat mengerikan. Dia pun langsung menyerang Turan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi dia dapat menghindari serangan itu. Dia pun sangat terkejut bagaimana mungkin dia secepat itu. Aku hampir terkena serangannya. Dia langsung menggunakan senjatanya untuk menyerang monster tersebut. Dia melemparkannya dengan sangat keras ke arah monster itu. Tapi ternyata monster kelinci dapat menghancurkan seluruh serangannya dengan sangat mudah. Dia pun berpikir monster ini sudah terbiasa bertahan melawan teknik lemparan senjata. Dia langsung melompat ke arahnya lagi dengan tatapan yang tajam. Namun tiba-tiba Turan menghilang dari pandangannya. Monster itu pun terlihat kebingungan. Dan tiba-tiba Turan langsung muncul di belakangnya. Dia melancarkan serangan dengan menggunakan pisau. Dan langsung menusuk tubuh kelinci tersebut. Tapi sepertinya kelinci itu masih bisa bertahan. Dan Turun langsung melompat untuk mundur dan kembali menghilang. Kelinci itu langsung melesat ke arahnya. Dan menghantam sebuah pohon dengan sangat mudah. Monster itu terlihat mengamuk dan melompat ke sana kemari. Terlihat monster kelinci itu yang berteriak dengan sangat keras. Karena dia terluka di bagian kakinya. Dan akhirnya kelinci tersebut berhasil dikalahkan oleh Turan. Karena dia kehilangan cukup banyak darah. Turun langsung menghisap mana dari monster tersebut. Jumlah mana yang kuserap berbeda. Bahkan lebih banyak dari monster leopard yang kutemui. Seorang yang masih hidup berkata, aku tidak bisa mempercayai ini. Kau adalah seorang mage. Kenapa kau menyembunyikan identitasmu? Turan berkata, apa di antara kalian berempat? Ada keluarga yang bisa aku berikan barang peninggalan kalian? Orang itu pun menjawab tidak. Dan diperlihatkan di waktu sebelumnya. Midam berkata di dekat sini ada kota besar bernama Orem. Kota itu memiliki tempat yang bernama perpustakaan. Katanya tempat itu memiliki ribuan buku. Aku bilang buku. Matamu langsung bersinar. Tapi aku dengar tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam perpustakaan. Dia pun bertanya-tanya bagaimana caraku bisa masuk ke sana. Midam menjawab katanya cuma pakai yang diizinkan untuk masuk. Oh jadi begitu ya? Jadi keputusanku sudah bulat. Aku akan pergi ke kota yang kau sebutkan itu. Yaitu Orem. Terlihat dia yang telah mengubur semua mayat dari kerombok tersebut. Dia pun berkata aku harap kau bahagia di sana. Dia pun meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju kota Orem. Dan diperlihatkan dia yang sedang mengantri untuk masuk kota. Aku hampir malu karena merasa terkejut saat melihat kota sekecil Murei. Dan diperlihatkan kota Orem yang sangat besar. Dia benar-benar sangat terkejut melihatnya. Aku tidak menduga kalau ada orang sebanyak ini ingin masuk ke kota. Apa mereka sedang mencari kriminal yang buron? Kota besar memang luar biasa. Sistemnya lebih mapan. Namun dia dihentikan oleh seorang penjaga. Dia pun bertanya-tanya memangnya ada apa. Penjaga tersebut pun berkata kau dilarang masuk. Aku belum pernah melihat baju skotor itu. Kau seharusnya ke sana dulu dan bersihkan tubuhmu. Dan kemudian diperlihatkan dia yang berada di sebuah perpustakaan. Dia pun sangat terkagum-kagum dengan bangunannya yang besar sekali. Jadi ini adalah perpustakaan. Pasti perpustakaan ini dibangun dengan magic. Dia mencoba memasuki tempat itu. Dan bertanya kepada penjaga, permisi apakah aku boleh masuk ke sini? Petugas menjawab perpustakaan ini hanya bisa dimasuki oleh seorang mage. Dia pun berkata aku ini adalah seorang mage. Penjaga itu pun terkejut apa katamu? Kau sudah bosan hidup ya? Karena berani meniru seorang mage.
Aku tidak habis pikir bisa melihat ada orang bodoh dirimu. Orang sepertimu sudah pasti bukan mage. Terlihat petugas itu yang sedang melakukan sesuatu, dan diperlihatkan di waktu sebelumnya saat Kourum berkata, mage bisa saling mengenali, dengan merasakan mana milik mage lain. Mereka bisa tahu lawannya lebih kuat atau tidak. Dan terlihat aura dari Turan yang sangat mengerikan. Penjaga itu pun terlihat tidak kuat. Dan akhirnya terjatuh. Dia benar-benar sangat terkejut kalau Turan bukan mage biasa, dan berpikir orang ini setidaknya berada di tingkat noble level atau lebih tinggi lagi. Dia pun langsung memperkenalkan dirinya. Nama saya adalah Kenya, kesatria dari keluarga Faltas. Apa saya bisa tahu Anda berasal dari keluarga mana? Dia pun menjawab, aku harus bilang supaya bisa masuk ya. Penjaga itu berkata tidak juga. Untuk bisa menggunakan perpustakaan, Anda membutuhkan izin dari Faltas. Namun sepertinya Turan tidak mengetahui maksudnya. Penjaga itu berkata saya akan menghubungi keluarga Faltas, dan dia pun mengerti. Kemudian diperlihatkan dia yang sedang mandi di sebuah pemandian. Dia pun berpikir kukira prosesnya bakal sederhana. Kenapa situasinya malah jadi begini? Dia terlihat sedang dibersihkan oleh beberapa pelayan ya guys. Lagi-lagi kalian jangan iri. Namun Turan langsung menyuruhnya untuk berhenti. Karena ia bisa mandi sendiri. Tidak apa-apa kan kalau aku mandi sendiri? Salah satu pelayan menjawab kalau kami tidak bisa melayani tamu terhormat dengan benar. Kami akan dihukum. Dan dia pun berkata terserah kalian sajalah. Dan sepertinya mereka mandi bersama ya guys. Kemudian diperlihatkan di sebuah bangunan yang cukup besar. Di sana ada seorang pelayan yang sangat terkagum-kagum dengan ketampanan dari Turan. Luar biasa. Turan bertanya-tanya. Apanya yang luar biasa? Apa di wajahku ada sesuatu? Pelayan berkata saya sepertinya sempat hilang kesadaran. Karena mengagumi ketampanan Anda Tuan. Maafkan saya. Dia pun menjawab tidak ada yang perlu dimaafkan kok. Pelayan itu berkata tolong jangan berbicara dengan sopan pada kami. Karena kami hanya seorang pelayan, dan tiba-tiba seorang muncul dan berkata, kau tamu yang muncul dengan penampilan seperti pengemis ya, setelah dimandikan dan didandani, kau sudah seperti pangeran. Bahwa hanya pun berkata nona muda Anda tidak seharusnya mengatakan itu, dan Turan langsung memperkenalkan dirinya. Namaku adalah Turan, dan wanita itu bernama Azela. Dia pun bertanya kau dari keluarga mana? Turan menjawab karena alasan pribadi, aku tidak bisa mengatakannya. Azela berkata oh benarkah? Sayang sekali. Dia berpikir dalam hati, oh jadi dia menyembunyikan identitasnya. Sepertinya aku harus mengujinya. Dia pun langsung mengeluarkan energi miliknya, dan kekuatannya cukup kuat. Dia berkata tunjukkan manamu. Turan terlihat sangat terkejut, melihat kekuatan dari Azela. Dan terlihat di tempat itu pun terjadi benturan mana yang sangat kuat. Mereka berdua mengeluarkan mana mereka masing-masing. Semua orang yang ada di sana pun hampir tidak dapat menahan tekanan dari mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun telah selesai. Dan tiba-tiba Azela terlihat sangat senang. Dia benar-benar sangat terkejut dengan kekuatan dari Turan. Dia pun bertanya apakah kau mau menikah denganku. Seketika Turan langsung terdiam, dan tidak bereaksi apapun. Dia benar-benar kebingungan. Azela bertanya kenapa reaksimu seperti itu. Aku cuma bercanda saja kok. Coba dipikir baik-baik ya. Posisi yang ada di sebelahku sedang kosong soalnya. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan Turan di tempat itu. Dia pun terlihat gemetaran melihat tangannya sendiri. Mana yang dia miliki setidaknya setara denganku. Apakah ini normal? Kemudian diperlihatkan Turan yang menghadap seseorang di ruang kerjanya. Orang tersebut pun berkata selamat datang bangsawan muda. Kau sudah tahu namaku kan? Aku adalah penguasa Orem, yang bernama Rukfaltas. Dia pun memperkenalkan dirinya sendiri. Namaku adalah Turan. Rukfaltas berkata oh jadi kau ingin menggunakan perpustakaannya. Banyak orang datang ke sini setelah mendengar rumor aneh. Jadi aku akan memberitahumu soal ini dari awal. Tidak ada ancient magic luar biasa di dalam perpustakaan. Begitu juga dengan metode rahasia untuk meningkatkan mana. Dia pun menjawab tidak apa-apa. Karena aku tidak menginginkan soal itu, Rukfaltas menjawab aku juga tidak akan menghentikanmu meskipun kau ingin melakukan itu. Intinya, segala hal yang ada di perpustakaan bukanlah rahasia yang memiliki hubungan dengan keluargaku. Sekarang sudah larut, istirahat dan kembalilah besok. Bagaimana? Dia pun menjawab aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Terima kasih. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya. Di perpustakaan dia yang disambut oleh beberapa penjaga. Izin masuk Anda sudah dikonfirmasi. Silakan masuk tamu terhormat. Selamat datang di perpustakaan langit. Dia pun sangat kagum dengan tempat tersebut. Karena tempatnya yang luas dan juga tinggi. Jadi ini adalah perpustakaannya. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata senang bertemu denganmu Tuan Turan. Aku penjaga perpustakaan ini. Terlihat di sana ada gadis kecil ya guys yang menyambutnya. Atas perintah Tuan Rukfaltas. Aku akan menjelaskan aturan dalam menggunakan perpustakaan ini. Aturannya sederhana kok. Turan bertanya-tanya dalam hati. Penjaganya masih anak kecil.
apakah ini tidak apa-apa? Wanita itu pun berkata pertama-tama, kalau ada yang rusak kau harus mengganti, dan yang kedua, bukunya tidak boleh dibawa pulang, dan selama kau menggunakan perpustakaan ini, aku akan selalu mengawasimu. Dia pun menjawab baiklah. Tapi saat aku membaca, apa kau bisa berdiri agak jauh dariku, karena aku pasti akan merasa tidak nyaman. Karena pekerjaanmu sebagai pustakawan, berarti kau sudah membaca banyak buku kan? Wanita itu menjawab, iya benar, kalau kamu butuh sesuatu, aku pasti bisa menemukannya. Memangnya kamu mau baca buku yang seperti apa, romansa atau sejarah? Tapi karena kamu masih muda, apakah kamu ingin membaca majalah porno? Aturan pun hanya terdiam menatapnya. Dia menjawab, aku ingin mempelajari hal paling mendasar tentang dunia ini. Kemudian diperlihatkan wanita itu yang membawa beberapa buku ke hadapan Turan. Kebanyakan buku yang ada di sini usianya sudah lebih dari 100 tahun. Jadi mungkin tidak akan terlalu berguna. Tapi yang ada di bagian ini mungkin saja bisa membantumu. Turan pun berterima kasih kepadanya. Dia pun akhirnya melihat salah satu buku, dan berkata dalam hati, jadi buku itu seperti ini ya? Sepertinya dia belum pernah membaca sebuah buku ya guys. Dia mulai membuka salah satu buku tersebut. Dia benar-benar sangat takjub dengan isi yang ada di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Dan akhirnya dia melakukan rutinitas yang sama setiap hari, yaitu membaca buku di perpustakaan. Sekarang dia sudah memahami geografi di dunia ini, dan ras-ras yang ada di dalamnya. Kemudian etiket mage, dan bagaimana cara membuat dan memproses item, bahkan sampai monster dan relik dari kekaisaran kuno. Dia membaca seluruh buku yang ada di sana, dan dengan setiap kepingan pengetahuan yang dia kumpulkan, dunianya, yang dulu hanya sekedar ruang yang tak diketahui, kini menjadi semakin jelas dan nyata bagi dirinya. Kemudian scene beralih. Terlihat Rukvaltas yang bertanya kepada Turan di ruang kerjanya, kau benar-benar sudah memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Ya, aku yakin kau sudah mengerti kalau terlepas dari statusmu sebagai bangsawan, mengizinkanmu menggunakan perpustakaan adalah bentuk iktikat baik. Aku ingin mendapatkan balasan atas iktikat baikku. Turan pun berkata silahkan katakan apa yang kau inginkan. Rukvaltas menjawabnya, di wilayah utara Orem, ada monster yang muncul, dan menyerang para pengelana. Turan pun bertanya, apa kau ingin aku memburu monster itu? Dia menjawab 4 ksatria yang ditugaskan untuk mengalahkan monster itu tidak. Kembali, mereka semua sepertinya telah dikalahkan dan dimakan monster itu. Sepertinya harus ada bangsawan yang turun tangan secara langsung. Tapi keluarga kami hanya bisa mengirimkan 2 orang saat ini. Katakan padaku apa yang kau butuhkan. Turan menjawab baiklah. Dia pun berpikir dalam hati. Tugas seorang mage adalah melindungi orang-orang kan. Namun ada yang aneh. Bukannya mage jarang ikut campur dalam hal semacam ini? Rukvaltas berkata jalan utara yang diblokir monster adalah rute perdagangan penting untuk Orem. Sudah 10 hari jalannya diblokir. Jadi kita harus membukanya dengan cepat. Turan berpikir 10 hari yang lalu. Aku bahkan belum tiba di Orem saat itu. Karena itulah dia mengizinkan aku menggunakan perpustakaan. Dan kemudian terlihat beberapa hari kemudian. Terlihat di depan gerbang ada kelompok yang akan menuju ke tempat monster berada. Di sana juga terdapat Turan. Dia dibantu beberapa orang dan juga prajurit. Ternyata Azela juga ikut. Dia pun berkata ayahku memang luar biasa. Aku tidak menduga dia bakal menugaskan tamu untuk memburu monster. Memangnya kami tidak bisa dipercaya ya? Aku tidak menyalahkanmu kok. Aku cuma bilang kalau ayahku itu lebay. Orang di sebelahnya pun berkata bukannya menyebut dia lebay itu sudah berlebihan nona muda. Namun bawahan itu langsung disuruh untuk dia. Kemudian dia berkata kepada Turan, ini adalah pertemuan pertama kita kan? Aku adalah Marvin Valtas, mohon bantuannya. Mereka berdua pun saling berkenalan, dan kembali melanjutkan perjalanan. Azela pun berkata, ayo kita selesaikan pertarungan ini dengan cepat, lalu istirahat dan pulang. Marvin berkata Turan jangan-jangan kau naksir kakakku ya? Ternyata Marvin adalah adik dari Azela ya guys. Turan pun menjawab tidak kok. Marvin berkata syukurlah kalau begitu. Namun mereka tiba-tiba dihentikan oleh pasukan yang ada di depan. Terlihat di sana ada kereta kuda yang telah hancur. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini ulah dari monster. Kemungkinan iya. Kita melarang siapapun pergi ke utara. Jadi monster itu datang ke sini dan menyerang. Dan tiba-tiba Turan menyadari sesuatu. Terlihat di sana ada jejak telapak tangan di sebuah kayu. Dia pun menduga kalau itu adalah ulah dari monyet. Azela pun bertanya-tanya, apa maksudmu? Dia menjawab lihatlah bekas tangannya. Sepertinya monster itu menyerang penjelajah lalu kembali ke hutan. Kalau kita menemukan jejak dan melakukan pengajaran, kita mungkin bisa menemukan monster itu. Azela pun berkata mengejar katamu, aku tidak mahir menggunakan magic itu. Marvin, bagaimana denganmu? Dia pun menjawab aku juga. Apa ada kesatria yang bisa? Dan tiba-tiba Turan berkata, dan langsung maju.
Aku akan mencari jejak monster itu. Dan Azela pun tiba-tiba berkata, oh jadi kau garis keturunan itu ya? Sepertinya dia telah mengetahui karakteristik dari keturunan aturannya guys. Dia pun menjawab aku sudah terbiasa karena sering menggunakannya. Dia mengambil kain yang ada di sana. Dia menggunakan skill searching. Dia pun seperti melihat sebuah mana yang mengalir ke sebuah tempat. Dia langsung menuju ke arah tersebut. Mereka pun langsung mengikutinya. Namun terlihat di sana ada sebuah sungai. Dan jejaknya berhenti di sana. Sepertinya monster itu membersihkan dirinya. Azela pun sangat terkejut. Apakah maksudmu ada monster yang bisa membersihkan dirinya, supaya tidak bisa dilacak? Dia pun menjawab mungkin saja monster itu lagi ingin mandi. Namun dia tiba-tiba mencium sesuatu. Dan ternyata itu ada di belakang mereka. Terlihat sesosok monster kera yang muncul. Ukurannya juga terlihat sangat besar. Monster itu langsung mengambil sebuah batu dan akan melemparkan ke arah mereka. Semua orang terlihat panik dan menyuruh agar semuanya menghindar. Namun salah satu dari mereka banyak yang terkena serangan monster tersebut. Serangan itu terlihat sangat kuat. Turan berhasil menghindari serangan tersebut. Namun terlihat Azela seperti menggunakan tameng dari bawahannya sendiri. Dia bahkan tidak peduli kepada bawahannya dan langsung melemparkannya. Turan berpikir dalam hati kalau ibunya tidak salah. Azela pun langsung menyuruh bawahannya untuk menyerang. Dan terlihat para bawahan yang mulai menghadapi monster itu bersama-sama. Tapi terlihat monster itu yang tiba-tiba kabur. Dan mereka semua pun mulai mengejarnya, lari dari monster itu. Terlalu cepat, mereka tidak bisa mengejarnya. Namun tiba-tiba sebuah batu melewati kepala dari Azela. Itu adalah serangan ketapel dari Turan. Dia melancarkan serangan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan langsung membuat tubuh dari monster itu berlubang. Dia terlihat langsung tumbang di hadapan Turan. Kakak beradik itu pun langsung terkejut melihatnya, karena Turan ternyata sangat kuat.